Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala atas segala limpahan karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini Allah Tabaraka wa Ta'ala masih terus melimpahkan berbagai macam nikmat dan karunia-Nya kepada diri kita semua, sehingga kita dapat duduk hadir di tempat terbaik di atas muka bumi ini, itu fi baitin min buyutillah, untuk melaksanakan salah satu bentuk kewajiban diri kita, itu salat zuhur berjamaah, dan kewajiban selanjutnya menuntut ilmu agama Allah Azza wa Jalla. Kita berdoa kepada Allah, semoga Allah Azza wa Jalla berikan kepada diri kita ilmu yang bermanfaat, ya ikhwan. Allahumma amin. Salat dan salam semoga tercurah kepada Rasulina Al-Karim, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman, Nabi yang telah membawa kita dari zaman kejahilian, dari zaman kebodohan, dari zaman keterasingan akan ilmu menuju zaman yang terang benderang akan ilmu syar'i, itu zaman as-sunnah. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan mabahas kita tentang hadis al-arba'in an-nawawiyah, 42 hadis tentang pokok-pokok agama yang ditulis oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Dan pada kesempatan berbahagia ini kita akan masuk hadis ke-21. Hadis ke-21 berarti tengah-tengah nih, ikhwan. Karena semuanya 42, ini 21. Sudah setengah, alhamdulillah kita sudah bahas. Kita baca hadisnya. Qala al-mu'allif rahimahullahu taala, penulis berkata, al-haditsu al-hadi wal 20. Hadis ke-21, an Abi Amr, qila Abu Amrah, Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu, berkata Abu Amr, ada juga yang mengatakan Abu Amrah. Jadi kunyahnya ada yang mengatakan Abu Amr, ada yang mengatakan Abu Amrah. Seorang sahabat yang bernama Sufyan bin Abdullah Al-Thaqafi radhiyallahu anhu. Sufyan ibn Abdullah Al-Thaqafi, semoga Allah Azza wa Jalla meridainya. Sufyan ibn Abdullah Al-Thaqafi ini adalah seorang sahabat yang berasal dari kota Taif. Kota Taif dekat mana ya, kawan? Mekah. Salah satu kota yang Rasul sallallahu alaihi wasallam datang ke kota tersebut untuk mendakwahinya, tapi Allah takdirkan pada saat itu mereka menolak. Bahkan penolakan yang sangat luar biasa menjadikan hati Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat sakit. Sampai-sampai malaikat Jibril datang membawa malaikat menjaga gunung, diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk menawarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk membalik kota Taif tersebut. Tapi Rasul menyebutkan apa? Jangan. Tidak. Aku berharap keluar dari tulang sulbi mereka keturunan yang menyembah kepada Allah Azza wa Jalla, menjauhkan kesyirikan. Dan ternyata benar. Sekarang kota Taif masuk ke kerajaan Saudi Arabia. Kurang lebih 80 atau 90 kilo dari kota Mekah. 80 atau 90 kilo dari kota Mekah. Nah, Sufyan bin Abdullah Al-Thaqafi berasal dari situ tuh. Seorang sahabat yang berasal dari kota Taif dan termasuk rombongan yang mengunjungi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada orang-orang di kota Taif mengunjungi Nabi kemudian menyatakan masuk Islam, salah satunya Sufyan ini, Ibn Abdullah Al-Thaqafi. Kemudian Sufyan Ibn Abdullah Al-Thaqafi juga diamanahi oleh pada saat itu untuk memegang urusan zakat. Jadi beliau pernah diamanahi jadi apa kalau bahasa kita sekarang? Pejabat, betul ya? Pejabat di kota Taif, memegang urusan zakat di kota Taif, bahkan pernah juga menjadi pemimpin amir di kota Taif. Amir itu kalau bahasa kita mungkin bupati atau wali kota ya, kurang lebih lah. Kemudian beliau juga meriwayatkan 5 hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini sekilas tentang sahabat Sufyan ibn Abdullah Al-Thaqafi. Sufyan ibn Abdullah Al-Thaqafi ini berkata, "Qultu ya Rasulullah," aku berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, qul li fil Islam qawlan la as'alu anhu ahadan ghairaka." Wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, katakan kepada diriku satu perkataan dalam Islam yang aku tidak perlu bertanya tentangnya kecuali selainmu, wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini cerdas luar biasa Sufyan bin Abdullah Al-Thaqafi ini. Dan rata-rata para sahabat ketika bertanya pertanyaannya berkualitas ya kawan. Betul ya? Muadz bin Jabal bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tolong kabarkan kepada diriku amalan yang bisa memasukkan aku ke surga, menjauhkan aku ke neraka, menjauhkan aku dari api neraka." Lihat pertanyaannya luar biasa.
Salah satunya nih, qul li fil Islam qawlan la as'alu anhu ahadin ghairaka. Katakan kepada diriku, ya Rasul sallallahu alaihi wasallam, satu perkataan, satu ilmu maksudnya dalam Islam yang aku tidak perlu bertanya tentangnya kepada seorang pun selainmu, wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti maksudnya apa? Sesuatu yang luar biasa pentingnya nih. Masya Allah, ini istimewanya para sahabat nih, kawan. Alhamdulillahnya sahabat bukan kita ya, kawan. Kalau kita nanyanya masalah apa biasanya? Gimana supaya dagang laris, betul ya? Gimana supaya kaya? Gimana supaya dapat keuntungan berlipat ganda duniawi semua ujung-ujungnya tuh. Para sahabat enggak. Orang-orang yang jasad mereka ada di bumi ini, di dunia ini, tapi hati mereka ada di akhirat Allah Azza wa Jalla. Itu para sahabat Nabi radhiyallahu anhum jami'an. Lihat. Pertanyaan Sufyan bin Abdillah Ats-Tsaqafi ini menunjukkan bagaimana semangatnya para sahabat dalam menimba ilmu agama Allah. Menunjukkan bagaimana tanda kutip tamaknya, kata tamak tapi bagus nggak usah di sini ya. Tamaknya mereka tentang ilmu agama Allah Azza wa Jalla. Katakan kepada diriku, ya Rasul sallallahu alaihi wasallam, satu perkataan, satu ilmu yang aku tidak perlu bertanya tentangnya kepada seorang pun selain kepadamu saja sudah. Berarti perkataan yang luar biasa pentingnya, ilmu yang sangat luar biasa pentingnya. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Qul amantu billah tsumma istaqim." Katakan wahai Sufyan, amantu billah, aku beriman kepada Allah, tsumma istaqim, kemudian istiqamahlah. Hadis ini sahih diriwayatkan Imam Muslim. Pendek ya. Amantu billah tsumma istaqim. Pendek. Tapi kalau kita jabarkan sepanjang-panjangnya ya ikhwan, sampai maghrib antum duduk di sini bisa nih. Bahkan lebih. Dan ini diantara mukjizat yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Laqad utitu jawami'al kalim. Aku telah diberikan oleh Allah Azza wa Jalla jawami'ul kalim. Apa itu? Kalimat yang ringkas, padat, tapi mengandung syarat makna yang sangat dalam dan luas luar biasa. Itu jawami'ul kalim. Lihat pendek banget ini. Dan 42 hadis dalam Arba'in Nawawi ini hampir mayoritas semuanya pendek-pendek hadis itu. Hanya sedikit saja yang enggak apa? Yang panjang, hanya 10. Hadis-hadis yang panjang dalam hadis Arba'in ini. Allah Azza wa Jalla telah berikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kalimat-kalimat yang ringkas, padat, tapi mengandung syarat makna yang sangat dalam dan luas. Berbeda dengan kita. Kalau kita ngomong gimana? Panjang lebar, sejam, 2 jam, 3 jam, intinya 5 menit. Jangan-jangan gak ada intinya 5 menit itu, subhanallah. Nabi sallallahu alaihi wasallam luar biasa nih. Qul amantu billah tsumma istaqim. Hanya 5 detik itu kata-kata itu. Tapi disyarah, dijelaskan oleh para ulama luar biasa panjang lebar, Masya Allah. Allahu Akbar. Ini kalimat yang sangat istimewa. Jadi kalimat dalam bahasa Arab semakin ringkas dan semakin padat tapi maknanya dalam, itu semakin sulit biasa dibikin. Dan itu mungkin sama dengan bahasa-bahasa yang lain kelihatannya. Nah, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Sufyan bin Abdillah Ats-Tsaqafi, "Qul amantu billah." Katakanlah aku beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Iman. Apa itu iman, ikhwan? Apa itu iman? Antum beriman enggak? Hah? Yakin? Apa itu iman? Bingung antum tanya iman, ikhwan. Antum beriman? Percaya, biasanya itu tuh dari kecil kita percaya. Iman itu apa? Percaya. Al-iman secara bahasa at-tasdiq wal iqrar. Secara lughah, secara bahasa, secara etimologi, iman itu adalah at-tasdiq, pembenaran atau membenarkan, wal iqrar, dan menetapkan. Ini secara apa? Bahasa. Membenarkan dan menetapkan. Pembenaran dan penetapan. At-tasdiq wal iqrar. At-tasdiq wal iqrar. Adapun secara istilah, para ulama mendefinisikan dan sepakat ulama tentang masalah ini. Al-iman tasdiqun bil janan wa qaulun bil lisan wa amalun bil jawarihi wal arkan. Yazidu bi ta'atir rahman wa yanqus bil isyan.
Iman kata para ulama, ini iman inda ahli sunnati wal jamaah. Iman menurut ahlu sunnah wal jamaah. Apa itu? Diyakini dengan hati, tasdiqum bil janan. Diyakini dengan hati. Wa qaulun bil lisan, diucapkan dengan lisan. Diucapkan dengan lisan. Wa amalun bil jawarih wal arkan, diamalkan dengan anggota perbuatan. Diamalkan dengan anggota perbuatan. Yazidu bi ta'atir rahman, bertambah dengan ketaatan kepada Ar-Rahman, Allah. Iman itu dapat bertambah dengan apa? Ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Wa yanqusu bil isyan, dan berkurang dengan kemaksiatan dan dosa. Berkurang dengan kemaksiatan dan dosa. Ini namanya apa? Iman. Saya ulang. Secara bahasa tadi apa? At-tasdiq wal iqrar. Membenarkan, menetapkan. Pembenaran atau penetapan. Secara istilah sepakat ulama tentang masalah ini, atau jumhur ulama mengatakan tentang masalah ini, ahlu sunnah mengatakan iman tasdiqum bil janan, membenarkan dengan hati. Wa qaulun bil lisan, diucapkan dengan lisan. Wa amalun bil jawarihi wal arkan, diamalkan dengan anggota perbuatan. Yazidu bi ta'atir rahman, bertambah dengan ketaatan kepada Ar-Rahman, kepada Allah. Wa yanqusu bil isyan, dan berkurang iman tersebut dengan kedurhakaan dan maksiat dosa kepada Allah. Menunjukkan berarti meyakini dengan hati atau diyakini dengan hati. Orang-orang munafik di zaman Nabi SAW, apakah mereka dikatakan orang beriman? Dengan definisi ini nih, apa dikatakan orang beriman? Tidak. Kenapa? Karena mereka mengucapkan syahadat di hadapan Nabi SAW, tapi hati mereka benci akan Islam. Hati mereka tidak beriman kepada Rasulullah SAW. Ini munafik i'tiqadi, munafik dalam akidahnya, keyakinannya. Aslinya orang kafir, munafik ini nih. Tapi mereka masuk ke dalam Islam, mengucapkan syahadat di hadapan Nabi SAW, tapi hatinya benci akan keislaman. Untuk apa mereka masuk Islam? Di antara sebabnya dua tujuannya. Yang pertama, agar mereka merasa aman di Madinah, tenang, gak diganggu sama kaum muslimin. Dan yang kedua, agar mereka merusak Islam dari dalam. Agar mereka merusak Islam dari dalam. Maka orang-orang munafik, walaupun mereka mengucapkan syahadatain di hadapan Nabi SAW, hati mereka tidak meyakini ini Rasulullah SAW. Mereka mendustai. Mereka tidak mau beriman kepada Nabi SAW. Karena itu orang-orang munafik tidak ada yang mengetahuinya kecuali siapa? Allah Azza wa Jalla. Hatta Nabi SAW kalau nggak dikasih tahu sama Allah nggak tahu munafik. Nggak tahu. Allah Azza wa Jalla memberitahu kepada Nabi SAW munafikin di kota Madinah. Fulan. Rasulullah SAW tahu dari Allah. Rasulullah SAW memberitahu kepada seorang sahabat. Cuma seorang sahabat ini yang tahu nih. Munafik di kota Madinah. Seorang sahabat ini terkenal sahibus sir Rasulullah SAW, pemegang rahasia Nabi SAW. Siapa namanya? Hudzaifah ibn al-Yaman. Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhu. Fulan munafik. Hudzaifah dong yang tahu nih. Bukan berarti Rasul nggak percaya dengan sahabat yang lain, tapi setiap sahabat kata para ulama pasti punya kelebihan masing-masing satu dengan yang lain. Sehingga ketika zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Umar mendesak Hudzaifah, ya Hudzaifah, apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut namaku termasuk orang-orang munafik atau tidak? Allahu akbar. Umar. Kalau kita masuk logika kita, ya nggak mungkin lah Umar masuk orang munafik, betul ya? Umar jelas Rasul mengatakan Umar fil jannah. Jelas. Tapi lihat bagaimana rasa takutnya orang-orang saleh. Rasa takutnya para sahabat. Apakah namaku disebut oleh Nabi SAW termasuk orang-orang munafik? Hudzaifah nggak mau jawab. Tidak. Aku nggak mau jawab. Aku nggak mau. Didesak oleh Umar bin Khattab ketika jadi khalifah ini. Wahai Amirul Mukminin, hanya kepadamu aku kasih tahu nih. Namamu tidak disebut oleh Nabi SAW termasuk orang munafik. Ya jelas lah kalau bahasa kita, betul ya? Kalau kita kira-kira gimana? Ya jelas lah, nah betul ya? Enggak, Umar enggak takut, bayangkan. Makanya Ibnu Abi Mulaikah nggak salah,
Mengatakan aku bertemu dengan puluhan sahabat Nabi dan mereka semua takut akan penyakit kemunafikan dalam hati mereka. Allahu Akbar, dia orang saleh itu. Setelah ini kata Hudzaifah, siapapun yang bertanya kepada diriku, aku tidak akan pernah kasih tahu. Bayangkan, subhanallah. Munafik tidak termasuk orang yang beriman karena mereka tidak membenarkan Islam dengan hatinya walaupun lisan mereka mengucapkan syahadat dengan lisan mereka. Ditambah lagi amalan mereka bukan amalan orang yang beriman. Allah Azza wa Jalla mengatakan, wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Ketika mereka berdiri dalam salat, salatnya malas. Yuraunan nas, mereka cuma ingin dilihat manusia, riak kepada manusia. Oh ini salat jamaah nih, oh ini orang saleh. Cuma mau dilihat manusia doang. Ini munafik. Hati-hati nih. Na'udzubillah min dzalik. Nasallallahu alaihi. Maka disebutkan para ulama masalah ini. Nah, ini iman. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Qul," katakan wahai Sufyan, "Amantu billah," aku beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Apakah beriman hanya kepada Allah? Jelas tidak. Beriman kepada semuanya rukun iman jelas. Tapi jelas yang paling pertama beriman kepada Allah itu iman yang paling utama. Kalau mereka beriman kepada nomor 2 sampai nomor 6, malaikat, kitab-kitab, kemudian nabi-nabi, tapi tidak beriman kepada yang pertama, nggak dikatakan orang beriman, betul ya? Maksudnya di sini adalah juz'iyah, menyebutkan sebagian, tapi maknanya keseluruhan. Ketika Rasul mengatakan Qul amantu billah, katakanlah aku beriman kepada Allah, maksudnya beriman kepada seluruh rukun iman, bukan hanya kepada Allah saja. Ini kaidah di antara ilmu balaghah dalam bahasa Arab, juz'iyah, menyebutkan sebagian tapi maknanya untuk keseluruhan. Katakan wahai Sufyan, aku beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Itu aku beriman kepada seluruh rukun iman. Tsumma istaqim, kemudian setelah itu istiqamahlah. Orang yang menjalani ini, ikhwan, masuk surga nih. Masuk surga nih. Betul ya? Kalau dia beriman kepada Allah dan semua rukun iman, sudah pasti jangan tanya rukun Islamnya. Karena derajat mukmin lebih tinggi daripada derajat apa? Muslim. Kalau dia sudah beriman dengan rukun iman yang 6, sudah pasti rukun Islam juga pasti ngikut gitu. Dan ketika orang sudah beriman dan Islam dengan benar, menjalankan rukun Islam dan rukun iman dengan benar, istiqomah di jalan kebenaran, surga itu ujungnya. Pantaslah Rasul menyebutkan kepada Sufyan, Qul amantu billah thumma istaqim. Ajib, luar biasa. Allahu Akbar. Ini yang bertanya luar biasa sahabat, yang jawab juga luar biasa. Betul ya? Muridnya semangat untuk belajar ilmu agama, gurunya juga the best, luar biasa. Jadinya khairun nas, tuh, manusia terbaik, generasi terbaik umat ini, para sahabat Nabi radhiyallahu anhum jami'an. Maka kalau kita mau berhasil, bahagia dunia akhirat, sukses, selamat dunia akhirat, dua ini harus ada pasti, muridnya dan gurunya. Muridnya harus semangat nuntut ilmu agama, harus sungguh-sungguh, benar-benar luar biasa. Gurunya pun seperti itu. Gurunya pun harus apa? Mengajarkan dengan semangat, keikhlasan dan seterusnya. Baru bisa tuh berjalan beriringan. Kalau enggak, salah satu saja hilang, pasti hilang tuh. Tambah satu lagi oleh para ulama. Apa itu? Teman yang saleh. 3. Murid, guru, teman. Atau keistimewaan 3 itu istimewa. Nah, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Qul amantu billah. Katakanlah aku beriman kepada Allah. Rukun iman yang 6 itu ada konsekuensinya masing-masing ya ikhwan. Ketika kita mengatakan saya beriman kepada Allah, ada konsekuensi ketika kita mengatakan saya beriman kepada Allah. Ketika kita mengatakan saya beriman kepada malaikat, ada konsekuensi ketika kita mengatakan saya beriman kepada malaikat. Ketika kita mengatakan saya beriman kepada kitab-kitab, rasul-rasul, hari kiamat, takdir baik, takdir buruk, semuanya itu ada konsekuensinya masing-masing. Yang pertama, iman kepada Allah, ada konsekuensinya, minimal ada 4 hal. Ingat baik-baik nih, kalau kita mengatakan saya beriman kepada Allah, minimal harus ada 4 hal ketika dia mengatakan dia beriman kepada Allah. Apa saja itu? Yang pertama, al-iman biwujudillah. Beriman tentang keberadaan Allah, bahwa Allah itu ada. Yang pertama nih, bukan seperti orang-orang apa ya? Ateis yang mengatakan nggak ada Tuhan. Ini menyimpang dari garis lurusnya nih. A'udzubillahi min dzalik. Ini yang pertama, al-iman biwujudillah. Beriman tentang adanya Allah, bahwa Allah itu ada, wujud. Yang pertama nih.
Yang kedua, al-iman bi rububiyatillah. Beriman tentang rububiyah Allah. Apa rububiyah Allah? Perbuatan Allah. Ketika kita mengatakan saya beriman kepada Allah, berarti konsekuensi yang kedua, kita beriman tentang perbuatan Allah atau dikatakan rububiyah. Dari kata-kata Rabb, alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Rabb kata para ulama, di situ minimal paling tidak ada 3 atau 4. Biasa kalau diartikan di mushaf, Rabb itu Tuhan, betul ya? Kata-kata Rabb itu minimal 3 atau 4. Pencipta, pemilik, pengatur, penguasa. Itu Rabb. Ini semua perbuatan Allah nih, betul ya? Beriman tentang rububiyah Allah, perbuatan Allah, 4 ini. Minimal nih. Beriman bahwa satu-satunya yang menciptakan jagat raya ini, alam semesta ini hanya Allah. Nggak ada satupun makhluk yang ikut andil di dalamnya. Pencipta. Yang kedua tadi apa? Memiliki. Beriman bahwa hanya Allah satu-satunya yang memiliki jagat raya ini, alam semesta ini. Nggak ada selain Allah Azza wa Jalla. Jadi nggak ada kita ikut invest di jagat raya ini, nggak ada tuh. Allah Azza wa Jalla satu-satunya. Malikul Mulk, raja di raja, kan gitu. Memiliki. Yang ketiga, apa tadi? Menguasa. Masya Allah. Hebat juga ya hafalan antum, Masya Allah. Beriman bahwa satu-satunya yang dapat menguasai jagat raya ini, alam semesta ini hanya Allah, nggak ada satupun yang menguasainya. Yang keempat, mengatur. Masya Allah. Beriman bahwa hanya Allah Tabaraka wa Ta'ala yang mengatur jagat raya alam semesta ini. Tidak ada satupun makhluk yang ikut andil dalam mengatur jagat raya ini. Berarti kalau ada event kemudian nyewa bukan IO-nya nyewa apa tuh? Pawang hujan, betul ya? Itu suatu yang wajib di RAB itu kata teman. Teman saya ngomong nih, yang biasa dulu IO event organizer itu suatu yang wajib saat di RAB itu harus ada tuh, bayar pawang hujan. Ini syirik dalam rububiyah nih, nggak main-main loh. Bukan syirik dalam masalah uluhiyah lagi loh, syirik dalam masalah rububiyah. Padahal orang-orang kafir Quraisy meyakini tentang rububiyah Allah. Meyakini Allah yang menciptakan, mengatur alam semesta, memiliki, menguasai. Orang-orang kafir Quraisy meyakini itu, tapi mereka jatuh dalam syirik, dalam tauhid uluhiyah. Mereka beribadah bukan hanya kepada Allah. Mereka beribadah kepada Allah, mereka juga beribadah kepada selain Allah Azza wa Jalla. Coba bayangkan ini, syirik dalam rububiyah ini. Yang kayak gini, wow, di blow up luar biasa media. Tanggung jawab di hadapan Allah Azza wa Jalla ini, media hati-hati, subhanallah nih. Pawang hujan, ini syirik dalam rububiyah ini. Karena satu-satunya zat yang dapat mengatur alam semesta hanya Allah Azza wa Jalla. Hanya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini amantu billah. Ini yang kedua. Beriman tentang rububiyah Allah Azza wa Jalla. Rububiyah tadi 4. Mencipta, memiliki, mengatur, menguasai. Yang ketiga, beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Yang ketiga, beriman tentang uluhiyah Allah atau ubudiyah Allah. Apa maksudnya? Beriman bahwa Allah satu-satunya zat yang berhak diibadahi dengan benar. Selain Allah Azza wa Jalla tidak ada satupun yang berhak diibadahi dengan benar. Ifradallahi ta'ala bil ibadah, mengesahkan Allah di dalam beribadah kepada Allah, menjadikan Allah satu-satunya tujuan ketika kita beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Seluruh ibadah harus ditujukan kepada Allah Azza wa Jalla. Ketika dia meminta berdoa hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Ketika dia bertawakal hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Ketika dia takut dengan rasa takut yang mengagungkan makhluk, mengagungkan sesuatu dan menghinakan diri hanya kepada Allah. Berapa banyak orang-orang beribadah dia palingkan kepada selain Allah. Ketika menyembelih, mengalirkan darah menyembelih hanya kepada Allah Azza wa Jalla, kan gitu. Semua ibadah tujukan kepada Allah. Nah, orang-orang kafir Quraisy jatuh di sini nih. Mereka beribadah kepada Allah, mereka juga beribadah kepada berhala-berhala mereka. Minimal ada 360 berhala yang ada di sekitar Ka'bah. Yang itu semua dihancurkan oleh Nabi SAW ketika Fathu Makkah. Yang ketiga. Dan ini inti yang ketiga nih. Inti dakwah seluruh Nabi dan Rasul. Ini yang ketiga nih. Tauhid uluhiyah. Mengesahkan Allah dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Yang keempat,
Iman kepada Allah, konsekuensi yang keempat, beriman tentang asma wa sifat Allah. Bahwa Allah Azza wa Jalla memiliki nama-nama yang maha indah dan juga sifat-sifat yang maha tinggi dan maha sempurna. Gak ada nama dan sifat makhluk yang sesempurna Allah Azza wa Jalla, gak ada. Manusia mendengar, Allah mendengar. Tayyib, bedanya apa? Allah maha mendengar. Pendengaran makhluk jelas berbeda dengan pendengaran sang Khalik, tidak akan pernah sama. Orang ngomongin kita di belakang, kita tahu? Nggak tahu. Allah tabaraka wa ta'ala mendengar langkah semut, bukan cuma ngomongan semut nih. Kan Nabi Sulaiman mendengar omongan semut, betul ya? Allah Azza wa Jalla mendengar langkah semut di malam yang kelam, di batu yang hitam. Bayangkan. Allah maha tahu, ini maha mendengar. Ada orang di belakang tembok ini misal, ada tembok misal di belakang kita, kemudian apa berbuat sesuatu atau ingin berbuat celaka kepada kita. Nggak tahu kita nggak bisa melihat di belakang sama sekali kan gitu. Allah tabaraka wa ta'ala melihat, maha melihat, bukan penglihatan makhluk tidak, tapi penglihatan sang Khalik. Berbeda pasti dengan makhluk. Allah Azza wa Jalla melihat semua di jagat raya ini, hatta yang di dalam dasar bumi luar biasa 7 lapis dasar bumi, Allah Azza wa Jalla melihatnya. Bahkan Allah mengetahui yang terbetik, betul ya? Al-Alim, Al-Khabir. Allah mengetahui terbetik dalam hati kita. Orang di sebelah kanan kiri kita nggak akan tahu tuh kita mikirin apa, terbetik apa dalam hati kita, betul? Allah Rabbul Izzati wal Jalalah yang berada di arasy-Nya mengetahui ketika kita terbetik dalam hati kita mau berbuat apa. Al-Alim, maha mengetahui. Beriman tentang apa? Asma wa sifat Allah. Ini amantu billah, contoh. Aku beriman kepada Allah, berarti konsekuensinya harus beriman dengan ini semua nih. Betul ya? Ini minimal lah. Nah, pantaslah Rasul menyebutkan, katakan wahai Sufyan, aku beriman kepada Allah, kemudian istiqamahlah. Belum kita bicara masalah iman kepada malaikat, kitab-kitab dan seterusnya, panjang lagi subhanallah. Syahid dari bahasan kita bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam menyuruh Sufyan bin Abdillah Ats-Tsaqafi radhiyallahu anhu, memang ilmu yang sangat luar biasa. Katakan wahai Sufyan, aku beriman kepada Allah. Berarti konsekuensi itu semua tuh harus dia jalani dalam kehidupannya. Kemudian apa? Tsumma istaqim, kemudian istiqamahlah. Apa itu istiqamah ya ikhwan? Al-istiqamatu secara bahasa artinya al-i'tidal, lurus. Al-i'tidal, i'tidal salat, i'tidal, lurus. Itu istiqamah secara bahasa. Teguh bisa juga, lurus, teguh, nggak melenceng kanan, nggak melenceng kiri, itu istiqamah tuh. Aqama syai' wastaqama. Dikatakan aqama syai' wastaqama artinya lurus dan juga apa? Mapan. Adapun secara istilah, meniti jalan yang lurus. Apa jalan lurus di sini? Islam. Meniti jalan yang lurus, ini agama yang lurus ini, tanpa menyimpang darinya, tanpa menyimpang kanan kiri, enggak. Meniti jalan yang lurus dalam kurung agama Islam, tanpa menyimpang darinya. Ini secara apa? Istilah. Berarti kalau seseorang meniti jalan yang lurus, yaitu Islam, tanpa menyimpang darinya, berarti mencakup di dalamnya apa ya kawan? Melakukan seluruh ketaatan dan juga meninggalkan seluruh yang dilarang. Kan meniti jalan lurus, betul ya? Para ulama mengibaratkan seseorang berjalan di atas muka bumi ini seperti seseorang masuk ke dalam komplek perumahan besar. Kemudian ada jalan lurus nih. Jalan lurus ini jauh nih. Di ujung rumah yang dijanjikan kepada kita, dan rumah itu paling bagus. Rumah itu paling bagus dari seluruh rumah di komplek itu, rumah itu paling bagus, tapi lurus nih. Ketika kita jalan kanan kiri ini ada rumah juga, tapi dekat. Nah ini kan jalan lurus jauh, betul ya? Jauh betul. Ini kanan kiri ini rumah, oh dekat nih kanan kiri. Tapi bagusnya rumah ini cuma di luarnya aja, dalamnya hancur. Dan di depan pintu rumah itu ada yang memanggil. Sini ayo, sini, mampir, sini. Lihat sini rumahnya ini bagus, lebih bagus daripada yang lain.
Yang manggil itu siapa? Syaitan. Syaitan yang selalu pasti mengarahkan manusia ke dalam neraka. Rumah ini bagus, wah luar biasa bagus. Ini maksiat semua maksudnya nih. Kanan kiri maksiat semua, dosa semua nih. Karena dalamnya hancur. Kalau seseorang belok, kemudian membuka rumah tersebut, masuk dia terjerumus ke dalam sesuatu yang dosa, maksiat. Padahal tinggal lurus sampai surga tuh. Tapi jauh. Ini istiqomah nih. Ini tapi jauh, harus sabar, betul ya? Harus sabar, meniti jalan satu-satu, ngelihat ke kanan, bagus luar biasa. Ngelihat ke kiri, bagus luar biasa. Padahal casingnya doang bagus, dalamnya hancur tuh. Itu maksiat, dosa seperti itu kan. Awalnya mungkin, wah enak, nikmat luar biasa. Tapi lama-kelamaan pasti apa? Hampa, kosong, kering. Itu maksiat dan dosa ya kawan. Itu maksiat dan dosa, perhatikan baik-baik. Banyak orang tertipu dengan kemaksiatan dan dosa ini karena melihat casingnya enak. Casingnya bagus, casingnya indah. Sedangkan di depannya jauh, nggak kelihatan, mungkin hanya titik kecil mungkin. Jauh luar biasa rumah saya, yang dijanjikan saya jauh nih. Dan meniti jalannya harus sabar tuh, sedikit. Karena sabar itu kan sabar dalam ketaatan kepada Allah, sabar dalam menjauhi maksiat, betul ya? Sabar ketika Allah berikan ujian cobaan yang kita tidak sukai, itu sabar tuh. Subhanallah. Kalau seseorang kemudian kanan, kiri, ditakutkan tujuan utamanya nggak sampai dia. Na'udzubillah min dzalik. Perhatikan baik-baik kan. Ini semua maksiat dan dosa biasa seperti itu. Dekat, dan ketika kita nengok kanan kiri indah. Tapi ketika kita masuk ke dalamnya hancur dalam rumah itu tuh. Itu maksiat dan dosa. Hati-hati nih. Yang terutama para pegawai, para pekerja, hati-hati bekerja di tempat kerja, perusahaan dan seterusnya. Saya dapat luar biasa cerita masalah ini nih. Ikhtilat laki-laki perempuan, perzinahan, Allahu Akbar. Luar biasa. Seakan-akan sudah biasa itu, luar biasa. Teman saya cerita sampai saya mau keluar dari kerjaan Ustaz. Gak kuat saya seperti ini. Gak kuat, diantara fitnah syahwat seperti ini diantaranya nih. Dan yang seperti itu lumrah luar biasa. La ilaha illallah, maka doa kepada Allah. Istiqomah ini berat ya ikhwan. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan apa? Dan para ulama juga mengatakan al-istiqamatu khairum min alfi karamah. Keistiqomahan yang Allah berikan kepada seorang hamba, dia bisa jalan lurus terus sampai surga tuh, itu lebih baik daripada 1000 karomah yang Allah berikan kepada wali-wali yang Allah cintai. Kenapa? Karena Syekhul Islam mengatakan istiqomah itu adalah karomah paling terbaik. Jadi istiqomah termasuk karomah maksudnya. Betapa banyaknya orang-orang yang tidak Allah berikan keistiqomahan dalam hidupnya. Dan betapa kecilnya orang-orang yang Allah berikan keistiqomahan dalam hidupnya. Dia bagus Masya Allah. Istiqomah awalnya. Akhirnya apa? Hilang, futur. Ke kanan, ke kiri. Majelis ilmu hilang, ketaatan hilang, nuntut ilmu hilang, sholat berjamaah hilang. Berat. Salah satu doa yang paling sering dipanjatkan oleh Nabi SAW dari sekian banyak doa. Satu doa ini selalu dipanjatkan oleh Nabi. Bahkan Nabi mengajarkan ini kepada para sahabat. Ya muqallibal qulub, thabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikan hati, ya Allah, tetapkan hatiku di atas agamamu ya Allah. Riwayat lain, ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ala ta'atik. Wahai zat yang memaling-malingkan hati, palingkan hatiku selalu ketaatan kepadamu ya Allah. Palingkan hatiku selalu menuju ketaatan kepadamu. Maksudnya apa? Selesai dari satu ketaatan menuju ketaatan lain, menuju ketaatan lain, menuju ketaatan lain, sampai ke surga. Ini doa dari sekian banyak doa yang sangat sering dipanjatkan oleh Nabi SAW dan bahkan diajarkan kepada para sahabat. Kalau Nabi dan para sahabat berdoa seperti ini, bagaimana kita ya kawan? Para sahabat Anas bin Malik bertanya ketika Rasul mengajarkan doa ini, ya Rasulullah, apakah engkau masih takutkan kepada kami? Kami sudah masuk Islam, kami sudah mengenal engkau, menjalani dengan amal ketaatan. Apa kata Rasulullah SAW? Inna quluba bani Adam baina usbu'aini min ashabi'ir rahman. Sesungguhnya hati anak Adam itu berada di antara jari jemari Allah Azza wa Jalla. Yuqallibu kaifa yasha. Allah membolak-balikan kemanapun yang Allah kehendaki. Lihat. Kita nggak tahu. Hari ini alhamdulillah kita dapat hidayah Islam,
kita dapat hidayah sunnah, bahkan rajin ngaji semangat, Masya Allah. Tapi kita tidak tahu apakah ketika merengguh sakaratul maut, apakah hidayah itu masih Allah berikan kepada kita atau tidak. Berapa banyak orang-orang yang berguguran di tengah jalan, tidak Allah berikan istiqamah. Al-istiqamatu khairum min alfi karamah. Keistiqamahan yang Allah berikan kepada seorang hamba itu lebih baik daripada 1000 karamah yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Kenapa? Karena istiqamah termasuk karamah yang paling luar biasa, bisa dikatakan paling tertinggi yang Allah berikan kepada hamba-hambanya yang terpilih. Maka mintalah kepada Allah Azza wa Jalla istiqamah tersebut. Ini baru awal tentang masalah istiqamah, ya ikhwan. Kita belum, masih panjang luar biasa, kita belum bahas tentang keutamaan istiqamah, kemudian apa macam-macam dari istiqamah dan seterusnya, kiat-kiat agar istiqamah. Semoga Allah Azza wa Jalla berkahi pertemuan kita. Semoga Allah jadikan diri kita termasuk golongan hamba-hamba Allah yang selalu istiqamah di jalan ketaatan, sampai nantinya Allah Azza wa Jalla wafatkan diri kita semua dalam keadaan husnul khatimah, dan Allah kumpulkan kita di surga firdaus tanpa hisab dan tanpa adab. Allahumma amin rabbal alamin. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.